di pesisir utara pulau terpencil bernama Pulau Karang Hitam. Sebuah kapal besar terdampar dengan kondisi mengenaskan. Bangkai kapal yang terbuat dari besi itu berdiri tegak di atas bidang pasir seperti monumen kematian. Haluan dan buritannya rusak parah, seolah-olah dihantam badai yang dahsyat. Namun di daerah itu tidak ada laporan tentang badai dalam waktu dekat. Penduduk setempat yang mempercayai tahayul menganggap kapal itu sebagai pertanda buruk. Mereka menolak mendekat, namun seorang peneliti kelautan bernama Dr. Alena Kusuma memutuskan untuk menyelidiki misteri ini bersama timnya yang terdiri dari 5 orang. Alena menerima laporan dari nelayan yang pertama kali menemukan kapal tersebut. Menurut tuturan mereka, kapal itu memiliki tanda nama yang samar hampir tidak terbaca yang bertuliskan SS Van Buren, kapal dagang yang hilang lebih dari 50 tahun lalu. Alena dan timnya menaiki kapal motor kecil menuju lokasi bangkai. Selama perjalanan, mereka mendengar suara-suara aneh dari radio komunikasi. Suara statis bercampur dengan bisikan samar. Ketika Alena dan timnya mendekati bangkai kapal, perasaan ganjil menyelimuti mereka. Udara di sekitar kapal terasa lebih dingin dibandingkan suhu normal pantai, dan ada aroma logam yang sangat menyengat bercampur dengan bau asin laut. Burung-burung yang biasa terbang di sekitar pantai tampak menghindari area itu, seperti takut pada sesuatu yang tidak terlihat. Ini bukan hanya kapal tua, gumam Alena. Dengan dahi yang berkerut, ada sesuatu yang salah di sini. Ketika mereka menaiki kapal melalui tali yang dipasang dari buritan, langkah pertama membawa mereka ke dek utama. Di sana, pemandangan yang mereka temukan benar-benar menghentikan nafas. Puluhan mayat awak kapal tergeletak dengan posisi yang sama, kaku, gigi terbuka, mata melotot ke langit, wajah penuh ketakutan. Mereka tampak seperti membeku di tengah teror yang luar biasa. Apa yang terjadi pada mereka? Bisik Nadia dengan suaranya yang bergetar. Tidak ada darah, tidak ada luka, bahkan tidak ada tanda-tanda perlawanan fisik. Tubuh-tubuh itu tampak utuh, namun ada sesuatu yang tidak wajar pada ekspresi wajah mereka. Di ruang peta, Alena menemukan sebuah buku log kapal yang tertutup debu. Halaman-halaman sebagian besar rusak karena lembab, namun salah satu halaman terakhir masih bisa dibaca. Kami berlayar, semua perwira termasuk kapten tewas di ruang peta dan di anjungan. Mungkin seluruh awak tewas, saya mati. Pesan itu membuat semua orang terdiam. Rasa dingin menjalar di punggung Alena saat ia membaca ulang kata-kata itu. Siapa yang menulis pesan ini? Bagaimana mungkin seseorang menulis tentang kematiannya sendiri? Ini semacam lelucon, kata Raffi. Dia berusaha menenangkan dirinya sendiri, tetapi ekspresi wajahnya menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak percaya pada ucapannya sendiri. Di dekat ruang peta, mereka menemukan seekor anjing kapal yang juga mati dengan posisi yang sangat aneh. Tubuhnya kaku dengan rahang yang terbuka, seolah-olah sedang menggonggong atau menggeram pada sesuatu. Namun yang paling membuat mereka takut adalah matanya. Mata anjing itu membelalak seperti memandang sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Anjing ini tidak mungkin mati tanpa sebab, ujar Alena sambil berlutut untuk memeriksa tubuh anjing itu. Tidak ada luka, tidak ada darah, sama seperti awak kapal lainnya. Tiba-tiba suara gemeretak terdengar dari dek atas. Semua orang langsung memandang ke atas. Apa itu? Tanya Nadia dengan suara yang bergetar. Raffi mengangkat senter dan berbisik, mungkin saja angin. Namun mereka tahu itu bukan angin. Suara itu terdengar seperti langkah kaki berat
perlahan bergerak dari satu ujung kapal ke ujung lainnya. Ketika mereka menjelajahi ruang kapten, Alena menemukan sebuah foto tua yang tertempel di dinding. Foto itu memperlihatkan awak kapal Van Buren tersenyum bangga di depan kapal mereka. Namun, sesuatu dalam foto itu tampak ada yang aneh. Di belakang para awak, ada bayangan samar yang tidak bisa dijelaskan berdiri di geladak kapal. Sosok itu tinggi, tanpa wajah, dan hanya berupa siluet gelap. "Apa ini?" gumam Alena sambil memegang foto itu dengan tangan bergetar. Apakah mereka tahu sesuatu sebelum kapal ini berangkat? Di ruang mesin, mereka menemukan sebuah peti kecil yang terbuat dari kayu gelap dengan ukiran aneh yang tidak dikenali oleh siapapun. Peti itu terkunci rapat, tetapi ada sesuatu yang menggores bagian dalam tutupnya. Seolah-olah sesuatu di dalam peti mencoba untuk keluar. "Apakah ini yang menyebabkan semua ini?" tanya Raffi sambil menunjuk peti itu. Namun, sebelum mereka bisa membuka atau memeriksa lebih jauh, suara langkah kaki dari dek atas terdengar kembali. Kali ini lebih keras dan lebih dekat. Alena memutuskan untuk mundur sementara ke pantai untuk mendiskusikan apa yang mereka temukan ini. Namun, rasa penasaran yang luar biasa mulai menguasai pikiran mereka. Bagaimana mungkin seluruh awak kapal mati tanpa cedera? Apa hubungan pesan terakhir itu dengan apa yang mereka temukan di dalam kapal ini? Dan apa sebenarnya isi di dalam peti kecil yang terkunci itu? Rasa penasaran, ketegangan yang meningkat, dan rasa takut mulai menyelimuti mereka. Namun, mereka tahu bahwa jawaban hanya bisa ditemukan jika mereka terus maju. Malam pertama di lokasi, Alena dan timnya mendirikan kemah di pantai. Ketika malam gelap, mereka mulai mendengar suara langkah kaki dari dalam kapal. Ketika diperiksa, mereka tidak menemukan siapapun, hanya bunyi pintu berdering pelan dan bayangan samar yang bergerak di sudut mata mereka. Ketika pagi tiba, salah satu anggota tim, Raffi, memutuskan untuk memasuki ruang kargo kapal. Saat pintu kargo dibuka, asap hitam mengepul dari dalamnya, menyesakkan udara di sekitar. Di dalam ruang kargo, mereka menemukan peti-peti besar yang masih terkunci rapat. Salah satu peti itu terbuka, dan di dalamnya terdapat sesuatu yang aneh. Ukiran kayu berbentuk tubuh manusia, namun wajahnya mengerikan dengan mata berlubang besar. Raffi mendadak jatuh sakit setelah menyentuh ukiran itu. Dia mulai berbicara dalam bahasa yang tidak dikenali oleh siapapun, seolah-olah dirasuki. Hal ini memicu kepanikan di dalam tim. Melalui penyelidikan dokumen yang mereka temukan di ruang kapten, Alena mengetahui bahwa muatan kapal ini adalah artefak kuno yang dicuri dari sebuah kuil terpencil di Myanmar. Artefak tersebut dikutuk oleh penduduk setempat yang percaya bahwa siapapun yang membawanya akan mengalami kematian yang mengerikan. Namun, sebelum Alena sempat memberitahu tim lain, Raffi tiba-tiba menyerang rekannya. Dengan ekspresi kosong di wajahnya, dia tidak merespon panggilan dari Alena atau anggota lain. Ketegangan memuncak saat mereka menyadari bahwa satu persatu anggota tim mulai saja menunjukkan gejala aneh, pendengaran bisikan, penglihatannya yang kabur, dan mimpi buruk tentang tenggelamnya di laut gelap. Situasi semakin memburuk saat kapal mulai bergetar tanpa alasan. Alena dan tim menyadari bahwa mereka terjebak dalam kutukan yang sama seperti awak SS Van Buren. Asap kembali mengepul dari ruang kargo, dan mereka mendengar suara teriakan dari dalam peti-peti yang terkunci. Salah satu peti terbuka sendiri, memperlihatkan sosok bayangan besar dengan mata merah menyerupai sosok dari ukiran kayu. Alena menemukan bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan kutukannya adalah mengembalikan artefak itu ke kuil asalnya. Namun, untuk melakukan itu, mereka harus bertahan melawan kekuatan jahat yang mulai menguasai kapal dan menyerang pikiran mereka. Alena dan dua anggota tim yang masih selamat mencoba melarikan diri dari kapal dengan membawa artefak itu. Namun, bayangan gelap mengejar mereka hingga ke pantai. Dalam perjuangan terakhir, Alena berhasil menghancurkan artefak dengan kapak darurat yang mereka temukan di ruang penyimpanan kapal. Begitu artefak itu hancur, kapal perlahan-lahan tenggelam ke dasar laut. Ketika Alena kembali ke daratan, dia
Dia menyadari bahwa foto-foto yang mereka ambil di lokasi kapal semuanya buram, seolah-olah sesuatu sengaja menghapus bukti keberadaan Van Buren. Namun, bisikan yang mereka dengar di malam pertama tetap menghantui pikirannya. Kamu telah menyentuh kutukan yang tidak bisa dihapuskan. Alena mendengar langkah kaki dari koridor rumahnya, seperti suara dari dalam kapal yang terkutuk.